Shalom, bertemu kembali dengan Gracia Pilo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Kali ini saya mau menanggapi buku ini. Sanihu Munir membuat sebuah tulisan yang mencela, mengkritik pola makan umat Kristen. Judul bukunya, Apa Kata Yesus Tentang Babi? Inti buku ini adalah Taurat melarang makan babi. Tidak ada nabi-nabi makan babi. Para rasul tidak makan babi. Yesus pun tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Kemudian dia langsung menuduh ini bukti kekristenan sekarang tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh yang ditulis dalam Alkitab, tidak mencontoh perilaku Yesus sehingga dia makan babi. Pertanyaannya itu seperti ini. Kenapa Sanihu Munir kok usil sekali kamu mempermasalahkan pola makan agama lain? Kristen bukan agamamu. Orang Kristen mau makan ini atau makan itu, kenapa kamu usil, mencaci maki, mencelanya, dan sampai membuat buku tulisan seperti ini? Kamu, Sanihu Munir mengutip Imamat pasal 11 tentang aturan-aturan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian dia mengatakan yang meneruskan aturan Taurat tidak boleh makan babi adalah agama Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Yesus ya Islam, bukan orang Kristen. Dan apa yang ditulis Sanihu Munir sudah saya jawab di dalam tulisan saya yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, Sanihu Munir tidak mengutip secara jujur bahwa hewan-hewan yang dilarang dimakan bukan hanya babi. Taurat melarang unta. Islam makan unta. Islam minum susu unta. Bahkan minum kencing unta. Bukan hanya kencing unta. Di dalam hadis Sunan Ibnu Khuzaimah, air perasan tai unta pun dikonsumsi. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Di dalam Imamat pasal 11, pelanduk tidak boleh dimakan. Unta, pelanduk, terus apa lagi? Kelinci. Babi itu yang keempat. Islam memakan semua yang dilarang oleh hukum Taurat kecuali babi. Taurat melarang memakan selain yang ikan. Ikan pun harus yang bersisik. Segala yang bergerak di air tidak boleh dimakan. Siput air tidak boleh dimakan. Kepiting bukan ikan tidak boleh dimakan. Cumi-cumi, gurita, lele, sidat, belut tidak boleh dimakan. Ini larangan Taurat. Kalian makan semua. Yang dilarang oleh Taurat hanya babi yang kalian tidak makan. Artinya kalau berdasarkan ayat Imamat pasal 11 yang dikutip oleh Sanihu Munir dan saya nggak ada bedanya, sama-sama melanggar. Nah, kedua saya ingin bahas, menjawab kenapa Kristen makan babi. Di dalam buku saya sudah jelaskan secara eksegese. Tidak ada kata halal dan tidak ada kata haram untuk makanan. Bahasa asli Alkitab tidak menggunakan halal dan haram, bahasa-bahasa fikihnya Islam, bahasa-bahasa hukum tidak. Di dalam Torah, bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa kesehatan. Jangan makan binatang yang hatameh. Jangan makan binatang yang tidak bersih, unclean animal.
Jadi larangan untuk memakan berdasarkan bersih atau tidak bersih. Bukan halal haram, bukan bahasa-bahasa hukum. Dan yang diizinkan adalah binatang-binatang seperti ini. Ikan yang bersisik. Ikan yang tidak bersisik seperti lele tidak boleh dimakan. Berkuku belah dan memamah biak. Selain itu tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu dikatakan ha-tahor. Tahor bahasa Ibrani itu paralel dengan bahasa Arab tahir. Binatang-binatang yang suci, binatang-binatang yang bersih. Jadi kalau kita based on the text, aturan makanan Alkitab itu berdasarkan kategori kesehatan, mana yang bersih silahkan makan, yang tidak bersih jangan dimakan. Plus, jika ada yang makan binatang-binatang yang kotor seperti udang, ini kan tidak boleh dimakan. Lele, makan kepiting. Hukumannya apa? Di sepanjang Alkitab tidak ada sanksi untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang makan udang. Ada larangan makanan. Jangan makan udang karena itu tidak bersih. Tapi kalau andai kata saya makan udang, hukumannya apa? Tidak ada sanksinya. Oleh karena itu di dalam Alkitab masalah makanan itu bukan masalah dosa atau tidak dosa, bukan masalah halal dan haram. Tidak ada kata halal dan haram. Saya ulangi berkali-kali di dalam bahasa Alkitab. Yang ada unclean animal atau yang clean animal. Masalah bersih dan tidak bersih. Tuhan menyayangi umatnya yang ribuan tahun yang lalu, yang belum ada ilmu pengetahuan yang sedemikian maju seperti zaman sekarang. Orang ribuan tahun di zaman Musa, jaraknya dari kita ini 3.500 tahun. Tidak tahu kalau udang itu, cumi-cumi itu kolesterolnya tinggi. Tuhan ngomong kepada orang yang sangat-sangat sederhana, 3.500 yang tahun yang lalu, kamu jangan makan ini kotor, titik. Yang penjelasannya baru kita tahu di zaman kita yang modern sekarang. Jadi, ini jawaban yang pertama. Ada larangan makanan, tapi tidak ada sanksi. Bahkan di dalam 1 Korintus, tulisannya Paulus, makanan tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kamu makan atau tidak makan, itu masalah kebiasaan dan masalah kesehatan yang akan ditanggung pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu di dalam konsili di Yerusalem, diputuskan masalah makan atau tidak makan, masalah sunat atau tidak sunat, itu masalah sekunder dan tidak ada kewajiban. Harus makan ini atau makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, atau harus disunat, tidak ada. Ini keputusan konsili Yerusalem. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di sini, bukan dalam konteks mengolok-olok, menghina Islam. Tidak, saya tidak mau menghina Islam. Saya hanya membacakan apa yang ada tertulis di dalam hadis. Ini kitab suci kalian, kategorinya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Saya hanya membacakan apa kata hadis-hadis sahih mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang Muslim boleh makan bangkai paus. Ceritanya, orang Muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada bangkai di laut. Mau dimakan, ada yang melarang, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, oh, kita terdesak kok, kita perang kok. Kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa. Wong terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini. Segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut,
Kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya, Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal, biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, buku 1, halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya, lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu, perasan air tai onta itu sisanya, diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkan lah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam hand body, kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih. Hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak. Dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad. Salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Ini saya sudah scankan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli
buku susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa, itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanihu Munir, kamu usil mengolok-olok orang Kristen dengan buat buku seperti ini. Saya tidak mau usil, saya hanya membacakan apa yang ada di dalam hadis. Buku saya ini menggunakan 11 hadis sahih yang berbeda. 5-6 tafsir Quran. Saya tampilkan apa adanya, tidak saya tambahi, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak menghina. Memang seperti ini aturan pola makan Islam. Apakah ini baik apa tidak baik? Ya itu urusannya orang Islam, menganggap baik ya silakan kamu makan. Tapi jangan paksakan pola makanmu. Minum kencing onta, makan bangkai, menggunakan minyak bekas kecemplung tikus yang mati, atau apalagi itu. Makanan yang kemasukan lalat. Kalau memang ini sah untuk dimakan oleh orang Islam, ya silakan kamu makanlah. Termasuk ini. Kalau memang kalian suka meminum air perasan tai onta, dalam konteksnya di sini nih keadaan terdesak. Kalau memang ini halal menurut Islam, ya silakan Anda konsumsi. Yang ada apa? Kita harus saling toleransi. Saya Kristen sangat menghormati apapun pola makan kalian. Saya tidak pernah menuduh, mengata-ngatai, mengolok-olok pola makan kalian. Kalau ini halal buat kalian, ya silahkan lakukan. Demikian pula, apapun pola makan orang Kristen, bukan urusan kalian orang Muslim. Hormati pola makan kami. Jadi kalau saya datang ke tempat Anda, Pak Sanihu, Anda tahu saya suka babi, sajikanlah babi panggang karo. Bagi kami akan makan dengan sukacita. Demikian juga kalau misalnya Anda datang ke rumah saya dan Anda menginginkan air kencing onta, saya akan carikan. Saya kasihkan ke Anda. Mau pakai jus atau dengan es atau enggak, saya akan kasihkan ke Anda. Kalau Anda mau loh ya. Karena memang di dalam hadis, kencing onta ini halal diminum dan banyak ustadz mempromosikan, minum kencing onta, minum kencing onta. Nah, kalau kita bisa toleransi seperti ini kan enak toh, Pak? Tidak usah saling mengolok-ngolok. Toh kamu semua makan semua yang dilarang oleh Taurat. Bahkan babi pun boleh dimakan kalau terpaksa. Kristen makan babi tanpa syarat. Islam makan babi dengan syarat. Syaratnya terpaksa. Tidak perlu ada saling menghujat. Dan apa yang saya bacakan memang seperti ini aturan Islam. Saya tidak tambah-tambahi, saya bacakan apa yang tertulis. Marilah kita saling menghormati. Ayo berapologetika, ikuti terus channel saya, Inyo Manis. Tuhan memberkati kalian. Amin.